Sanul TV. Sanul TV. Generasi muda Nasdem Garda Muda menggerakkan mesin kontrol menghadapi pilkada di 6 kabupaten kota di Bali. Misinya mengamankan suara calon wali kota, bupati, dan wakil mereka masing-masing. Sebagai dilansir media, penyelenggaraan pesta demokrasi akan berlangsung secara serentak Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrane, Bangli, dan Karangasem pada 9 Desember 2020. Partai Nasdem ikut mendukung bahkan mengusung pasangan calon dalam kontes politik 5 tahunan tersebut. Tugas khusus digawangi Garda Muda Nasdem. Misinya mengamankan suara pemilih di 6 kabupaten kota sebelum maupun usai hari H. Secara lebih khusus, tugas ini dikerjakan relawan pemenangan suara pemilu PSP. PSP Kota Denpasar pun telah mengawali kerjanya. Personalia PSP Kota Denpasar dilantik Ketua DPW Garda Muda Nasdem Bali, Kade Sujana Yase, Sabtu 10 Oktober 2020 di Puri Peguyangan Denpasar. Tampak ikut dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan pendidikan politik tersebut, Sekretaris DPW Partai Nasdem Bali Nyoman Winate, juga Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Denpasar, Ana Agung Ngurah Gede Widiade. Koordinator Tim Relawan PSP Kota Denpasar, Kade Egi Segel, meyakinkan skuad ini sudah bergerak sepekan lalu. Sosialisasi pasangan calon Ngurah Ambare dan Kertanegara ke calon pemilih menjadi aksi awal mereka. Relawan ini sudah bergerak sebenarnya dari minggu lalu. Kita sudah mengadakan roadshow, semacam roadshow lah di Desa Cukubung Kaja kemarin, beserta dengan tokoh senior Nasdem Bapak Agung Widiade, mensosialisasikan apalagi ini terkait Pilwali untuk mensosialisasikan calon kita Amerta, Bapak Ambara Putra dan Bagus Kertanegara untuk memenangkan Pilwali ke depan. Dan hari ini baru dikukuhkan. Setelah ini kita juga akan mengadakan sosialisasi ke rumah-rumah, tetap ke tempat-tempat anak muda yang memang harus kita menjadi sasaran kita sebagai generasi muda kader Garda Pemuda Partai Nasdem. Namun, alumnus FISIP UNUT ini memastikan tugas utama PSP adalah menjadi saksi mengawal suara pemilih mereka. Selain mensosialisasikan, jadi karena kita adalah pengawal suara pemilu, kita juga tentu akan diarahkan sebagai saksi nanti pemenangan untuk pasangan calon kita Amerta. Setelah itu juga kita nanti sebelumnya tentu akan mengadakan pelatihan-pelatihan saksi. Jadi tugas utamanya sebenarnya nanti di saksi sampai di pemilihan 9 Desember ke depan. Titik rawan saat pilkada di Kota Denpasar khususnya dibaca PSP sebagai berada di wilayah Denbar alias Denpasar Barat. Egi Segel punya alasan mencemaskan titik rawan di kecamatan paling barat kota ini. Tapi sebenarnya menjadi target untuk pasangan kita ini karena tidak ada yang calon yang mewakili Denpasar Barat. Tentu di sana harus kita garap gitu. Pemilih di sana harus betul-betul kita garap untuk nantinya bisa memilih Amerta. Kita harapkan itu. Karena secara geografis politik itu tidak ada yang jadi maju kan yang sekarang dari Denpasar. Salah satu upaya menghadapi titik rawan itu menurut Egi Segel, pihaknya berupaya menjalin komunikasi intens dengan tokoh asal Denpasar Barat. Dengan memanfaatkan tentu kekuatan tokoh-tokoh yang ada di koalisi seperti Pak Dewi Kili, di Golkar ada, di Demokrat kita manfaatkan. Rawan itu kan artinya yang mungkin berbahaya, artinya maksudnya yang mungkin kita kehilangan suara di sana. Rawan itu semua daerah rawan, cuman kita fokus mungkin akan fokuskan lebih banyak bergerak di Denpasar Barat karena mengingat kita punya peluang di sana. Sementara titik rawan secara politik diuraikan Ketua DPC Nasdem Denpasar Selatan Wayan Dudi Mahendra. Dudi menunjuk sejumlah item yang bisa dipandang rawan dalam kontes politik tersebut. Hilangnya suara pemilih kita. Bahkan yang paling awal itu hilangnya nama dari daftar pemilih. Tidak menerima surat panggilan memilih. Kan hal-hal seperti itu, hal-hal sederhana itu perlu dikawal. Karena
di tengah pandemi ini orang untuk datang ke TPS itu menjadi pertanyaan besar gitu loh. Apalagi ketika mereka tidak diberikan panggilan memilih. Tambah lagi gitu. Dapat panggilan memilih pun sudah berat untuk ke TPS. Nah, tugas PSP sekarang adalah bagaimana memastikan khususnya calon-calon pemilih paslon nomor 2 Amerta itu mendapatkan panggilan memilih dan bersedia hadir memenuhi panggilan tersebut. Itu intinya. Terus kalau kerawanan setelah pemilihan, ya itu di penghitungan suara. Nah, kami melihat kerawanan pilkada di Denpasar kali ini tidak terlalu mengkhawatirkan. Karena ada 2 paslon yang sudah menjalin komunikasi yang baik, dan sejauh ini kedua tim pemenangan, kedua paslon itu di dalam pertemuan yang difasilitasi oleh KPU Kota Denpasar ataupun Bawaslu selalu menjaga komitmen, dan sejauh ini sampai hari ini kedua tim masih mampu menjaga kondusivitas di Kota Denpasar dan mengendalikan pendukung masing-masing. Kegiatan Ketua DPW Partai Nasdem di dalam pendidikan politik dan sekaligus membentuk tim PSP, pengawal suara pemilu, yang tentu keterpanggilan ini adalah ya karena kami melihat langkah Garda Pemuda ini cukup strategis, dan Garda Pemuda adalah modal politik yang paling dahsyat bagi Partai Nasdem ke depan. Karena ini sumber daripada kader-kader bangsa yang terlatih, yang berminat untuk terpanggil mengikuti politik praktis. Karena selama ini kami melihat, apalagi di Bali, keinginan pemuda untuk terlibat politik itu masih sangat minim. Nah, oleh karena itu kami mendukung kegiatan ini dari hati yang paling dalam, karena ini akan menjadi modal pergerakan untuk melanjutkan perjuangan restorasi yang ide gagasannya dibangun oleh seorang Surya Paloh.